Halo semua, masih bersama Sastra di sini di tutorial pengolahan dan analisis data menggunakan OpenOffice Calc. Tutorial kali ini kita akan membahas tentang beberapa fungsi yang cukup sering digunakan dalam proses pengolahan data, yaitu fungsi if dan countIf. Dan terakhir nanti kita juga akan mempelajari tentang frekuensi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini saya memiliki data yang tentunya bukan data yang sebenarnya, hanya untuk keperluan tutorial. Ada 20 orang responden yang diukur kadar HB-nya, dan di sini dicatat kadar HB dari masing-masing responden, mulai dari responden pertama sampai dengan responden ke-20. Selanjutnya di sini kita akan menentukan status anemia, di mana setiap orang yang memiliki kadar HB kurang dari 12, kita akan kategorikan ke dalam anemia. Jadi misalnya di sini kita akan tulis anemia, dan yang 12 ke atas itu kita kategorikan normal. Tentu saja untuk mengatasi permasalahan ini kita bisa lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kita bisa langsung mengetikkan secara manual di sini. Misalnya di sini karena kurang dari 12 kita langsung ketik anemia, kemudian karena 12 kita ketik normal, kemudian yang ini anemia, demikian seterusnya. Permasalahan dengan menggunakan teknis ini adalah bahwa ketika kita melakukan pengolahan data yang cukup banyak, ya misalnya 100 atau bahkan ribuan, maka cara ini menjadi sangat tidak cerdas ataupun sangat tidak efisien. Pertama, karena akan memakan waktu yang cukup lama. Kedua, kemungkinan kesalahannya menjadi sangat besar. Dengan demikian, kita harus mencari cara lain untuk membuat ataupun menghasilkan tulisan anemia normal sesuai dengan kategori yang ada di sini. Jadi ini saya hapus dulu. Ya, cara yang lebih bagus atau yang lebih cerdas dari cara yang pertama tadi adalah dengan memanfaatkan fungsi yang sudah ada di OpenOffice Calc, yaitu fungsi if. Ya. Jadi rumus umumnya adalah if, kemudian di sini kriteria, ya, kriteria, kemudian hasil jika kriteria benar, hasil jika kriteria terpenuhi, dan yang ini hasil sebaliknya, tidak terpenuhi, ya, hasil tidak terpenuhi, ya, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah rumus umum. Kita membutuhkan 3 parameter untuk menggunakan fungsi if. Jadi yang pertama, parameter pertama adalah kriterianya. Kemudian parameter kedua, apa yang ingin kita lakukan jika kriterianya terpenuhi. Dan parameter ketiga adalah apa yang ingin kita lakukan jika kriterianya tidak terpenuhi. Di sini kita punya kriteria bahwa kalau kriterianya lebih dari 12, kita akan menuliskan kata normal di sini. Dan kalau dia kurang dari 12, kita akan menuliskan kata anemia. Jadi untuk saat ini, di sini kita akan mulai dengan mengetikkan rumus sama dengan kemudian fungsi if, buka kurung, ya, if di sini ada petunjuk test, ya, kriteria tadi, then value, kriteria jika terpenuhi, sama otherwise value, artinya selain dari kriteria yang tidak terpenuhi, selain daripada kriteria yang terpenuhi. Di sini kita inginkan jika kadar HB atau sel yang ada di sebelahnya ini lebih dari atau sama dengan 12, ya, kemudian di sini karena menggunakan koma kita tulis koma. Ini parameter pertama, kriterianya ini. Jika sel B2, yaitu yang sebelahnya ini,
lebih dari 12, maka ketikkan kata normal. Normal, jangan lupa tanda petiknya. Kemudian parameter terakhir, jika dia tidak lebih dari atau sama dengan 12, ini berarti bahwa dia kurang dari 12, kita akan ketikkan kata anemia sebagai keterangan. Kita tutup, tanda petik tutup, kemudian kita tutup kurungnya, kita enter. Jadi kita lihat di sini, karena nilainya kurang dari 12, maka dia statusnya menjadi anemia. Selanjutnya ini kita copy ke bawah dengan cara klik dan seret. Oke, dan sekarang kita bisa lihat kriteria yang ada di sini. Ya. Kita bisa lihat kriterianya. 11,8 anemia, 12 normal. Jadi semua yang di bawah 12 otomatis akan berisi kata anemia. Ya, anemia, ini normal dan seterusnya. Dan jika ini kita ubah, misalnya kita jadikan 14, maka kriterianya juga akan berubah sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Saya kembalikan 11,8 anemia. Jadi data yang banyak tadi bisa kita copy kemudian paste ke tempat yang kita inginkan, maka semua pekerjaan tadi selesai tanpa ada kesalahan. Kecuali kalau rumus yang Anda masukkan keliru, maka tentunya hasil yang didapatkan juga akan keliru. Ya. Sekali lagi fungsi if, kalau Anda lihat di sini, if buka kurung kriteria atau tes, kemudian hasil jika tesnya terpenuhi, dan hasil lainnya. Oke. Selanjutnya, soal yang kedua adalah bagaimana kita menghitung berapa jumlah yang anemia dan berapa jumlah yang normal. Nanti angkanya kita isi di sini. Jadi sama seperti yang pertama, selalu ada banyak jalan untuk menyelesaikan satu masalah. Ada jalan kurang cerdas, ada jalan yang cerdas. Untuk jalan atau cara yang tidak cerdas, kita tinggal menghitung satu persatu dengan menggunakan sistem turus atau sistem manual yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang kita dulu. Anemia kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan ini tentu saja bukan cara yang cerdas, karena sama seperti yang pertama, bahwa untuk data yang sedikit mungkin tidak masalah, tapi kalau datanya sudah mencapai puluhan bahkan ratusan, maka akan menjadi masalah tersendiri. Belum lagi ditambah kesalahan menghitung, salah melihat, dan lain sebagainya, maka akan menjadi kesalahannya akan menjadi terakumulasi semakin banyak. Nah, cara yang kedua atau cara yang lebih bagus adalah dengan menggunakan fungsi yang juga sudah tersedia di situ. Kali ini kita akan menggunakan fungsi yang kedua, yaitu namanya COUNTIF. COUNTIF, ya, COUNTIF. Yang ini hanya ada dua parameter. Yang pertama adalah data yang mau dihitung, ya, atau saya blok data. Kemudian kriterianya seperti ini. Jadi kita yang pertama adalah bloknya, kemudian kriterianya. Baik, seperti biasa kita bisa blok ini bisa kita blok semua seperti ini secara manual, atau bisa kita berikan nama. Kita bisa berikan nama supaya lebih mudah. Jadi ini saya blok semua, kemudian akan saya berikan nama. Namanya adalah data HB. Oke. Kemudian sekarang kita akan menjawab pertanyaan berapa banyak yang anemia dan berapa banyak yang normal. Dengan menggunakan fungsi COUNTIF, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik COUNTIF, kita buka kurung. Di sini sudah ada keterangan, ada range, ada criteria. Jadi yang pertama kita blok dulu semuanya seperti tadi dari atas sampai bawah. Tetapi karena saya tadi sudah memberikan nama, blok data ini menjadi data HB. Ya, saya bisa langsung ketik.
Kemudian saya pindah ke parameter berikutnya, ketik tanda koma. Kriterianya adalah di sini. Jadi ini saya sengaja tulis anemia dengan normal. Ini akan menjadi kriteria hitungan dari data status anemia. Saya tinggal klik di sini, tutup kurung. Oke, apa yang salah di sini? Anemia, counted data HB kriteria E5. Oke, kita ulangi. Countive, range, kemudian koma, kemudian anemia. Kita tutup. Anemia.